Sobat Heri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Coach Seno. Salam sehat. Oh, ini yang saya suka kalau ketemu Bro Heri ini semangatnya bukan sekedar api kecil ya, api yang berkobar. Ini harus dipunyai, ini dimiliki oleh penjual-penjual pemula, asuransi pemula gitu ya, Bro Heri ya. Ya. Ya, kita ketemu udah yang keberapa nih? Lupa saya, yang kelima ya. 5 ya? Yang keempat. 5 banyak rekaman. Keempat atau kelima deh ya. Ya. Ya, Sobat Seno dikenalkan ulang. Mungkin sebagian Sobat Seno sudah pernah memirsa atau melihat video sebelumnya tentang bagaimana Bro Heri kita ini begitu semangatnya belajar untuk mau maju dan mau membeli motor NMAX gitu ya. Bro Heri adalah agen asuransi di salah satu perusahaan lokal company besar di Jakarta gitu ya, Bro Heri. Sudah Ya. Usia kerjanya bergabungnya berarti 20 harian kali kalau sekarang. 20 harian. Ada 20 harian. Ya. Baik. Nah, tapi sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur ya karena di luar sana COVID-nya makin harus diwaspadai. Menggila. Dan tidak mematahkan semangat untuk tetap jadi agen asuransi handal. Oh, saya suka nih gayanya nih. Harus ditiru. Berjibaku melawan COVID. Ya. Mari kita buka dengan pertanyaan sederhana, Bro Heri. Masih yakin setting goalnya waktu itu, goal yang ditetapkan adalah ingin beli motor NMAX baru? Masih. Istiqomah. Nah, inilah proses menuju ke sana ya. Proses untuk step-stepnya, tahap-tahapnya. Kita mau bahas tentang prospecting nih, Mas Heri. Boleh. Ya. Nah, sedikit diulangi, kalau dalam textbook sih katanya prospecting sebuah proses mengumpulkan nama-nama gitu menjadi pembeli yang potensial. Dan di pertemuan sebelumnya untuk mendata nama-namanya ada yang namanya masih kan Barmaid ya. Iya. Nah, sekarang kalau sesi ini udah nggak teori lagi dong. Dengar-dengar Eri sudah punya satu di antara sekian banyak. Atau udah berapa banyak kalau mau jujur-jujuran? Data bank name-nya sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai rekayasa. Ya. Sampai hari ini yang kelihatannya itu yakin gitu loh, yakin bisa ketemu, bisa ngobrol gitu. Ya. Ada 5 dari sekian loh, dari 100 sekiannya tuh berapa? Dari itu ada 5 nih yang kelihatannya target utama gitu loh. Target utama ada 5. Dari, ayo jujur. 5 dari berapa? Dari 20, dari 30, dari 100, dari 200? Dari 25 orang. Dari 25 yang orang. Di Bang Nem. Oke, berarti PR-nya belum selesai ya. Nggak apa-apa, nanti pada kesempatan dan waktu luang. Karena beneran yang saya utarakan bukan textbook. Semua agen sukses melakukan itu, startnya harus 100. Siap. Ingetin ya kan, 100 prospek, menghasilkan 30 temu janji, menghasilkan 10 penjualan. Atau 10 prospek, menghasilkan 3 janji temu, menghasilkan 1 penjualan. Kalau Heri cuma 25, peluang untuk menghasilkan 1 penjualannya makin berkurang. Tapi begini Coach Seno. Gimana? Boleh. Gimana? Dari 100 nih yang dilihat di bank nama, dari 100 itu ada beberapa yang udah almarhum. Ada yang sudah pensiun. Ya. Ada yang sudah pensiun gitu. Nah, ada nih beberapa yang sudah pensiun itu saya coba approach gitu ya, terus waduh gimana ya, sekarang gue cuma dapat dari pensiunan doang gitu kan, anak-anak udah pada gawe, dia bilang gitu kan. Ya udah, karena kan memang jawaban feedback baliknya itu memang harus ada Coach Seno. Maksudnya gini, saya harus ada ilmu dari Coach Seno jadi bisa membalikan gitu. Jadi kayak gitu.
Tuh. Ada yang kayak gitu. Jadi Bro Heri ini masih percaya pada saya sebagai personal coach ya, guru les pribadinya gitu ya. Oh iya. Oh Iya. ya, baik. Ya. Yang penting Heri dan Sobat Seno jangan salah sangka, saya bukan dewa yang maha pintar, maha tahu. Cuma sekali lagi beruntung udah mulai bisnis asuransi ini duluan ya. Sip. Baik. Dan saya kalau saya ngomong kritik yang membangun, Heri nggak tersinggung dong. Oh ya enggak lah. Ya, oke. Kan itu membangun. Ya, jadi gini Her, kesalahan banyak penjual adalah waktu dia membangun bank name, membangun bank nama, di otaknya sudah diisi nama yang saya tulis punya potensi membeli atau enggak ya gitu. Seperti yang Heri pikirkan gitu. Secara alami itu wajar. Tapi inilah kesalahannya. Ya. Jadi bank name bahasa lugasnya hajar aja dulu tulis. Gitu. Tulis merem. Kecuali ya tadi benar, maaf, yang almarhum ya nggak usah ditulis dong. Ya namanya almarhum kan ya. Jadi di bank name itu nggak usah dipikirkan dia itu usianya udah tua atau masih sangat muda, bahkan bisa gitu kan. Muda itu misalnya ya baru 18 tahun. Di prospek, jadi di data prospek ada nama anaknya teman kita gitu. Nggak apa-apa, tulis dulu, tulis. Gitu ya. Dan usahakan, itu tadi kesalahan penjual yang kedua, semuanya dianggap di angan-angan. 100-nya tuh harus benar-benar ditulis. Beli buku gitu. Dibikin lajur-lajur kayak kemarin ya. Kolom pertama nama, kolom kedua BARMAID itu. Seno, kolom ininya, oh bisnisnya ternyata adalah training consultant kan gitu ya. Pekerjaannya adalah pendiri dan pengelola call enterprise dan seterusnya. Iya. Habis itu dulu, itu enggak? Berarti PR Heri belum selesai nih. Ya. Makanya tinggal sumbernya dari mana kan? Bisa dari data phonebook, Iya. lihat-lihat lagi teman-teman di Facebook, Iya. di Instagram, di LinkedIn, dan di berbagai sumber lainnya. Lupakan juga di situ, kenal atau tidak, lupakan. Yang namanya nyusun. Pokoknya harus sampai 100. Berat nggak? Enggak. Nggak ya, karena menulis 100 harusnya nggak berat. Phonebooknya aja ada 200-an pasti, berani bertaruh. Betul ya? Contoh saya nih, saya kalau Facebook nggak banyak, saya teman saya Facebook 2000-an. Instagram karena baru mulai cuma 300-an. Tapi LinkedIn saya punya teman 7.000-an. Jadi kalau cuma ngambil 100 gampang dong. Ya, gitu ya. Makanya di video yang lalu dibahas juga, Heri, boleh aja dari klub yang itu, keluarga, lingkungan, organisasi, personal gitu ya. Di keluarga itu kalau ditulis pasti harus janji nih sama diri sendiri, saya harus menyanggupi itu. Nah kalau Heri di challenge itu, 100-nya akan terpenuhi kapan? Nah itu dulu. Malam ini, besok pagi, lusa, minggu, smart goal juga nih. Ya. Heri menyanggupinya kapan? Kalau bayangan Heri. Lusa kali ya? Sanggupnya kapan? Nah, terserah, ini maksudnya janji pada diri sendiri. Oh, oke. Iya, itu berarti smart goal juga tuh. Smart goal-nya jadi bunyinya gini. Esok lusa, saya menyanggupi akan menulis 100 data nama pada bank nama saya dengan data yang komplit, dasarnya Barmaid. Wah, itu udah smart goal tuh. Cakep. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang marilah kita menjawab yang tadi. Yang udah pensiunan. Mungkin ada nasabah yang pernah kecewa sama perusahaan asuransi sebelumnya. Oh, iya, Mungkin yang masih terlalu muda gitu. Jadi 100 nama tuh, pernah nuang ini nggak? Zaman dulu kalau kita beli bensin tuh, ada kayak corong ya. Oh iya. Ya. Corong kan ininya gede nih. Ya. Ininya lancip ya. Ya. Jadi saringan, filter. 100 bank nama tadi, ada hair filternya. Gitu. Nah, boleh, mau diingat, boleh dicatat, boleh ya. Dan supaya mudah kita coaching session kita ini penuh dengan singkatan-singkatan. Ada Barmaid, ada SMART, Smart Goal. Sekarang
filternya itu pakai namanya CHAIN. Chain. Oh. Ya, itu ada singkatannya. Chain juga bisa berarti rantai ya. 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 Rantai itu kan artinya dapat nama ini, minta referensi sama yang ini, nyambung lagi. Jadi rantai. Jadi tanpa putus. Sampai sini dulu. Kebayang ya? Bayang. 100-nya ditulis. Nah, di filter nih. Makanya sebetulnya sekali lagi nih, kan saya juga melakukannya. Dulu memang iya, saya manual, tapi capek. Nulis 100 nama manual memenuhi barmed kan capek. Ya Kak? Tulis Heri, kerja PT ABC, jabatannya kepala bagian, terus satu-satu. Makanya saya dulu pakai Excel, Microsoft Excel. Ya, kalau kita kurang beruntung nggak punya laptop atau nggak punya desktop atau nggak punya tab, di warnet murah berapa sih jam sewa ya? 6.000 ya? Di warnet berapa ya sekarang? Ya sekitar 6.000 segitu. paling ya? Iya. Sekarang teknologi canggih, simpen datanya di Google Drive atau di OneDrive. Jadi hari di warnet manapun nggak usah bawa-bawa flash disk lagi kan? Betul? Betul. Nah, kalau pakai Excel, filteringnya gampang. Nah, apa itu CHAIN? Mau tahu atau mau tahu banget? Itu dulu. Iya, basi banget. Mau tahu bangetnya nggak sesuai dengan gesturnya. Sekali lagi. Mau tahu atau mau tahu banget? Tahu banget. Iya, Heri mesti bersyukur nih. Kursus-kursus kayak gini mahal nih. Di UTC aja 800 Returning Console Velo itu untuk ngambil velonya tuh satu kursus 12 kali pertemuan, satu kursus tuh 3 jutaan. Gratis ini gratis. Ada donaturnya Pak Jemput? Ya, enggak. Maksudnya kalau Heri ngambil kursus berat, ini gratis ya. Oke, itu singkatannya. Dari 100 nama kita mau saring. Ya, boleh diingat, boleh dicatat. C-nya kita mau lihat karakternya. C itu dari kata karakter. Bahasa Indonesia karakter ya. Karakter kan menyangkut sifat, sikap, bagaimana visi dia dan disiplin atau tidak. Nanti saya jelaskan. Kita urai dulu ya. Wah, dicatat beneran. Kasih lihat dong ke Sobat Seno coba. Catatannya. Beneran dia. Nyatat di buku. Luar biasa ini. Saya baru sekali nih meng-coach agent bener-bener nyatet. Salut. Angkat topi. Iya. Enggak, banyak orang menyepelekan ilmu, dia sok dengerin aja, besoknya udah lupa. Betul ya. C-nya karakter. Hanya ini sekali lagi karakter menyangkut bagaimana sikap dia, cara dia berpikir, dia orang bertanggung jawab atau tidak, gitu ya. Karakter yang dimaksud ya. Jadi nggak usah terlalu psikologi, terminologi segala. Karena kalau kita bahas psikologi, ada karakter beda, personality beda dan seterusnya. Hanya HH kan Chain tulisannya Chain. Iya. Health. Kesehatannya gimana? CH. Beneran udah serius nulis Sobat Seno. Luar biasa nih. Kawan kita yang satu ini semangat belajarnya. Oke nih, tipe learners, tipe pembelajar. Kalau saya bicaranya terlalu cepat, Eri interrupt aja ya. Oke. Sekarang habis H apa dong? Habis H. CH. A ya. A. Jadi ada character, ada health, ada, kok saya jadi lupa nih. Kita lewatin dulu. Ntar inget. Ini nggak pegang textbook nih. Hanya lu lewatin dulu ya. I-nya dulu I. Income. Character, health, A-nya lupakan dulu. I-nya income. A-nya ingat. Gitu. Kang Untung jadi coach gitu. Karena belajar duluan. Dia coba mengkaitkan satu. A-nya approachable. Approachable tuh bisa dideketin nggak? Gitu. Yang ejaannya salah nggak apa-apa lah. Approachable. Tuliskan gitu ya. Saya ulang nih biar gampang ya. C-nya dari kata character, H-nya dari kata health, untuk kesehatan, A-nya approachable, dalam kurung dapat didekati gitu ya. I-nya income, berarti pendapatan ya, Her. Dan N-nya apa kira-kira? Boleh tebak-tebak mau manggil dong, Her, biar diskusinya nggak searah nih. N-nya apa kira-kira menurut Heri? Character, health, approachable, income.
Nominal. Kan nominal udah ke cover di income tadi dong, income. Nah, apa ya kira-kira N? Yang Tunggu. paling penting dalam jual beli apa N? Kadang-kadang dalam coaching tuh harus berpikir keras juga biar otaknya tajam terus. Yang terpenting Ya, dalam jual atau beli. gimana? Yang terpenting Ya, dalam penting. Dalam jual beli penting itu. N-nya harus ada. Ya, network. network itu kan dari sisi Harry-nya kan. Oh, oke. Needs. Nah, punya kebutuhan nggak? Gitu. Oh, needs. Needs. Need. Ya. Ya. Oke. Ya. Boleh diulang nggak Her? CHAIN-nya. C-nya apa? Ya. C-nya Apa? karakter. Good. Karakter itu cara berpikirnya orang itu. Terus Ya. kesehatannya. Ya. Ketiga itu approachable. Ini ya dideketin oke nggak gitu kan? Ya, bisa dideketin nggak? Ya. Income, penghasilan, Ya. kebutuhan. Oke. Oh, cakep. Saya pertegas lagi. Jadi karakter ini hanya memudahkan pengertian kita ya. Kita lagi nggak membahas tentang psikologi karena soal masuk di unsur semua itu perilaku dia gitu ya, personality dia masuk di situ ya. Oke. Nanti saya mau ngajak case study nih, studi kasus. Tapi saya beri contoh dulu yang gampang. Harry again. Ya. Ada nama di bank name-nya, Seno Wibowo. Yeah. Okay. Mari kita uji. Jadi gini, Seno Wibowo lulus chain nggak gitu? Seno. Nah, Harry menilai karakter saya bagaimana, Harry? Yang Harry kenal, yang Harry tahu. Personality saya. Humble. Ya oke, humble. Terus apa lagi? Terus misalnya gini, Harry menilai saya termasuk disiplin nggak orangnya? oh ya, disiplin. Termasuk bertanggung jawab nggak? Iya. Ya. Ya, sangat bertanggung jawab. Tanggung jawab ya. Termasuk orang yang punya visi ke depan nggak? Iya. Punya tujuan. Nah, maksud saya waktu Harry mengolah datanya, kira-kira pertanyaan itulah yang Harry tanyakan ke diri sendiri untuk Seno ini karakternya oke nggak? Kalau oke dicontreng gitu. Oke. Antara lain yang didapat tadi kita ulang ya. Harry menganggap si Seno ini cukup disiplin, bertanggung jawab dan punya visi. Ya. Nah, prospek asuransi calon pelanggan Harry perlu punya karakter yang kurang lebih sama dengan saya. Contoh ya, kalau saya disiplin, mungkin saya nanti akan disiplin bayar premi, betul nggak? Oh iya dong, iya. Ada keteraturan, misalnya tiap bulan atau tiap tahun. Kalau saya bertanggung jawab, berarti saya tipe orang yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak saya jika saya meninggal kelak. Jadi memikirkan keluarga. Visi. Kalau saya punya, ya tadi soal tanggung jawab kan. Maksudnya gini, walaupun gue meninggal kelak, gue bertanggung jawab istri dan anak saya tetap bisa melanjutkan hidup. Oke. Visi jelas. Visi itu kan arti gampangnya apa yang mau kita capai secara jangka panjang kan. Ya misalnya visi saya adalah mau pensiun dengan nyaman gitu kan. Nah, orang yang punya visi yang jelas biasanya punya tujuan keuangan yang jelas. Itu perlu buat prospek asuransi. Setuju, Her? Setuju. Nah, untuk karakter ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau disampaikan nggak tentang karakter dulu nih? Tunggu. Jadi menyangkut tadi seberapa disiplin dia, seberapa tanggung jawab dia, seberapa visi dia, apakah dia termasuk orang yang rapi. Tapi itu nanti kaitannya sama soal dokumen-dokumen yang dibutuhkan kan? Apalagi itu menyangkut karakter. Tapi apakah dia tipe Coach Eno, tapi apakah karakter yang tadi disebutkan itu kan ya. Karakter tadi itu karakter ya setidaknya mendekati sempurna ya, tadi ada bertanggung jawab, ada disiplin, ada segala macam gitu. Cuman kadang-kadang kan orang itu moodnya turun naik ya gitu. Kalau kayak gitu misalnya di tengah jalan gitu dia tiba-tiba ya whatever lah, ada urusan, ada apa urusan keluarganya lah, apa ada yang intern di dalamnya dia tuh, dia jadi moodnya jadi turun gitu kan. Terus kalau
ini tiba-tiba, wah gue nggak mau lagi nih bayar, capein gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kan bisa aja ya, bisa aja ya. Bisa banget, itu kan sangat manusiawi ya. Tapi kalau sedikit agak membahas secara psikologi, arti karakter itu apa sih? Arti karakter sebetulnya sifat-sifat dasar yang Oh, udah dimiliki manusia. Jadi kalau orang dasarnya udah disiplin, dia time managementnya bagus, orangnya on time, itu biasa kebawa dalam hidup sehari-hari, betul nggak ya? betul. Nah, sekarang kita balik nih, lawannya justru. Heri punya prospek, kaya, gitu. Tapi maaf, koruptor. Berarti karakternya jelek kan? Iya, Jadi masalah apa yang menyangkut jelek? Integritinya jelek. Ini bahaya kalau dijadikan prospek, betul nggak? iya, iya, iya. Ya, kira-kira gitu. Udah tahu, waduh, temen gue nih, kaya, pejabat, tertentu, instansi tertentu. Tapi cara dia dapat duitnya begitu ya. Karakternya buruk nih. Nah, itu bisa dicoret. Jangan dijadikan prospek. Karena bumerang buat Heri. Heri nanti dituduh menerima money laundering, pencucian uang. Itu contoh karakter. Ada temen, bagus. Duitnya banyak, kerja oke. Mabuk-mabukan. Berarti karakter jelek dong. Ya, gitu maksudnya biar nyambung nih. Karena nanti pertanyaan itu bakal ditanyakan nanti di formulir kepesertaan asuransi. Kebiasaan seseorang ditanyakan apakah dia merokok, apakah dia suka minum alkohol, ditanya tuh. Gitu. Nah, jadi menilainya nggak usah tuh pakai tes psikotes, kira-kira aja. Anggap ada temen nih jentut nih. Orangnya oke nggak karakter? Oke banget kok. Apa yang oke dari Pak Jentut ini? Mau membantu orang. Punya keramat tamahan yang oke. Ada sikap melayani, suka bikinin Indomie kan. Kan enggak nih. Betulan ya. Betulan ya. Kan itu kayaknya lolos. Sampai situ dulu. Setuju ya? Oke, setuju. Oke. Sekarang ke H-nya apa ya? Biar ini. Kesehatan. Health, Ya health. betul tuh. Ya hal. Itu juga kira-kira karena kita kan nggak bisa memperkirakan orang dia sehat atau tidak kan yang paling tahu dokter ya. Iya. Ya Pak Heri memperkirakan dari bank name tadi kan kasusnya Seno nih. Oh, Seno karakternya udah oke. Seno cukup sehat nggak? Oh memang dia merokok tapi nggak pernah dengar tuh dia masuk ke rumah sakit. Dan alhamdulillah mudah-mudahan nggak dan seterusnya lolos dari kasus COVID kan gitu ya. Nggak batuk-batuk ya. Tapi sehat. Contreng gitu. Menurut Heri sendiri perkiraannya. Seno menurut Heri sehat nggak? Sehat lah. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena kalau kita udah tahu nggak sehat, coret dari prospek. Umpama ada Seno yang lain nih, ini kan Seno Wibowo, Seno X gitu ya. Sehat, mau uji sehatnya. Tapi dia ternyata divonis dokter kanker stadium 4 gitu. Kan nggak sehat ya. Itu coret dari prospek. Karena kemungkinan besar ditolak sama perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi kan terima orang sakit parah. Udah nih, ada pertanyaan nggak soal health? Ada nggak yang gini memanipulasi kesehatannya? Pertanyaan Heri yang seperti ini nanti kalau udah masuk ke masalah pengisian formulir kepesertaan. Nah, mana masalah underwriting itu. Proses seleksi dan menilai risiko. Tapi kita masih dalam konteks mengumpulkan nama-nama dan melakukan filternya kan. Jadi nggak usah rumit-rumit banget dulu. Jadi misalnya gini, kira-kira aja gitu. Kira-kira, oh orangnya suka olahraga kok jogging sepedahan. Oh ya. Nggak pernah dengar masuk rumah sakit. Oh contreng, oh dia sehat. Gitu. Tapi sebaliknya tadi kalau udah punya kanker, maaf, udah jantungnya pasang ring gitu kan, itu nggak sehat. Oke? Iya. Nggak bingung nih? Nggak. Nah, hanya apa? Hanya coba. Approachable. Approachable. Nah, approachable. Seno tinggal di Depok, Heri tinggal di Ciledug. Seno bisa disamperin nggak, dideketin nggak sama Heri? Bisa. Bisa. Untuk didatengin, untuk dihubungi Zoom. Yang akhirnya Heri jualan produk asuransi gitu kan? Iya. Jadi Seno approachable dong ya? Approachable. Contreng. Saya kasih lawannya sekarang. Yang nggak approachable yang gimana? Bisa ada dua. Karena jarak yang terlalu jauh, karena geografis berarti ya. Heri punya kenalan di Papua. Oke?
Oke. Ya, sebetulnya zaman sekarang sih itu nggak jadi halangan gitu. Karena kan bisa jualannya lewat Zoom, lewat WA, video conference, pengisian formulirnya nanti bisa online. Cuman sangat disarankan dalam asuransi itu agen asuransi bertemu langsung. Oleh ketemu langsung jauh lebih baik. Karena agen asuransi tugas mulianya adalah juga menyaring dulu di awal, ini orang beneran nggak? Kayak orang bank itu kredit analis kan, garda depannya kan si account officer-nya itu kan. Ini orang layak nggak dapat kredit dari bank saya? Kan ditanya macam-macam kan. Gitu ya. Oke, itu approachable dari sisi jarak geografis. Approachable juga bisa dari sisi kesulitan waktu bertemu, Her. Di data nama Heri ternyata ada pejabat tinggi banget levelnya. Mungkin approachable, cuma butuh usaha yang luar biasa, betul nggak? Iya. Mau nemu pejabat itu kan pintunya nggak cuma satu kali ya. Iya. Mungkin di level bawah dulu, akhirnya ketemu sekretarisnya dulu. Itu yang namanya approachable. Nyambung. Sip, nyambung. CHA. I-nya apa tadi? Income. Income paling gampang ya dilihat dari barmaidnya itu, kalau dia pekerjaannya adalah sebuah karyawan sebuah perusahaan swasta dengan jabatan supervisor, berarti ada kemampuan untuk membayar premi atau daya belinya oke. Ya. Gitu ya. Tapi kalau prospek kita setelah didata pengangguran, saya coret, gagal. Karakternya oke, dia hanya oke, health, approachable karena biasa nongkrong di kedai kopi, begitu ngomong income, dia pengangguran udah 3 tahun. Tipe karakter juga nggak aktif nyari pekerjaan, coret ya. Dari mana bayar preminya gitu kan? Depositonya banyak gimana, Coach? Ya itu kalau itu ada, berarti kalau itu ada. Lain cerita kalau pengangguran punya deposito, income-nya deposito ya. Ya kan pendapatan tidak selalu bentuknya gaji, bisa komisi, profesional fee, artis berupa honor, itu kan semua pendapatan ya. Pendapatan dari sewa kos-kosan, karena dia pengusaha kos, itu pendapatan kan. Saya pernah punya prospek dulu, percaya atau tidak, juragan barang bekas Madura. Iya. Kelihatannya di luar barangnya berantakan, tapi duitnya banyak tuh. Salut. Bayarnya cash, uang recehan semua, pakai tas plastik. Pernah, saya pernah nganterin agen saya. Oke. N-nya tadi apa yang terakhir? Need. Ya. Sebetulnya semua orang secara global butuh asuransi. Orang kecil pun tanpa bermaksud merendahkan ya. Orang nelayan, petani, pekebun, penarik beca, sebetulnya butuh. Karena bayangin dia jadi tulang punggung kalau istrinya nggak bekerja, dia sakit, dia celaka, dia meninggal, istrinya nggak punya kemampuan atau kemahiran apapun, akhirnya maaf jadi mengemis, jadi gelandangan gitu. Ya kan? Ya. Orang menengah butuh asuransi. Menengah atas butuh asuransi. Cuma kalau tadi orang kecil, dia butuh tapi I-nya yang nggak ada, mungkin income-nya, betul nggak? Income-nya cuma butuh untuk kebutuhan hari-hari. Nah sekarang nyambung nih ya, CHAIN ya. Ya, nyambung. Saya mau uji, sebelum diuji ada pertanyaan dulu nggak? Kira-kira, jadi serius banget ya pemirsa. Sobat Seno serius yang namanya Heri Eka Putra nih. Eka artinya satu, Putra artinya laki-laki. Jadi Heri adalah putra pertama yang bernama Heri, gitu ya kira-kira. Iya. Iya. Sendiri. Seno Wibowo. Seno itu dalam tokoh pewayangan Antaseno tuh. Jagoan perang tuh. Seangkatan Gatot Kaca. Wibowo. Silakan, ada pertanyaan nggak? Tunggu. CHIN. Chain. Character, health, approachable, income needs. Itu tadi yang needs saya tadi kan ada mencatat sedikit. Jadi kalau yang di situ kan kebutuhan ya.
Itu Ya. kebutuhan si prospek itu sendiri ya. Artinya gini, dia memenuhi kebutuhannya itu apa namanya? Istilahnya cukup gitu loh, cukup. Kalau misalnya kita buat bayar asuransi, sementara kebutuhan yang dia buat hari-harinya juga tercukupi gitu ya. Maksudnya kayak gitu ya? Oh, salah. Itu Salah? soal income-nya, soal income. Oh gitu ya. Kalau yang Heri jelaskan itu income-nya. Seberapa mampu dia mengalokasikan sebagian untuk kebutuhan rutin orang yang mendasar kan sandang, pangan, papan kan ya. Makan, kesehatan, pendidikan gitu. Sebagian lagi bisa dialokasikan untuk bayar premi kan. Ya. Itu soal income-nya ya. Biasanya 10% dari pendapatan. Tapi kalau soal ini segini. Kayak gini. Apa yang paling dibutuhkan pemain bola? Kalau dia belum punya apa-apa. Saya mau main bola nih, mau ikut klub. Apa aja? Sepatu bola. Dia butuh apa aja? Sepatu Ya. bola, good. Jersey, kaos. Ya kaos untuk berlatih atau bertanding, ya apalagi. Ya, bolanya lah ya, pastinya Ya, bolanya. bolanya ya, ya itu. Jadi kebutuhan dari sisi klien. Nah, yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan keuangan. Konkretnya seperti apa, gitu kan ya? Orang kan butuh biaya pendidikan anak, gitu ya. Berarti kalau prospek Heri punya anak, wah nih, ya kan gitu. Mungkin punya anak, betul nggak? Mungkin butuh untuk pensiun kelak, betul nggak? Pensiun, kecepatan ya. Jadi kebutuhan keuangannya antara lain contoh-contohnya pendidikan anak, kebutuhan untuk pensiun, kebutuhan untuk menyiapkan namanya dana darurat. Dana darurat itu dana yang kita cadangkan, kita tabung kalau terjadi keadaan darurat. Kebutuhan untuk ya pengganti pendapatan yang hilang. Jadi kalau dianya meninggal, dia nggak produktif lagi kan? Ya. Kalau ada lagi nggak? Silakan. Kalau mau diuji, nyimak apa tidak? Ya. Oke, sudah. Oke ya. Nah, Heri tadi membuat pengakuan, wah, ini saksinya Sobat Seno. Ada sekitar 25 nama di bank name-nya, di data project 100-nya. Ya. Ya. Ya nggak usah ditunjukkan lah. Ya. Kita ambil satu case tadi. Ayo. Kita ambil satu case tadi, satu nama aja. Secara sopan kita ini sebut inisialnya. Dia lolos nggak kalau difilter pakai CHAIN? Heri yang akan cerita, Heri yang akan menyaring. Nanti saya meluruskan dan menyempurnakan. Misalnya ada tokoh siapa tuh di catatan Heri? Inisialnya siapa? Sembarang aja sih, tapi nggak apa-apa. Cuman mau nguji chain-nya aja. R. Sorry? E sama R. Ya udah, kita gampangin aja deh. R gitu aja lah ya. Kan cuma contoh ya. Kita uji nih. Si R ini menurut Heri karakternya kayak gimana? Yang Heri tahu, yang Heri kenal. Jangan karang. Tipenya gimana? Sifat mendasar gimana? R ini. Dari contoh yang saya tadi. Coba silakan. Ini perempuan ya. Ini perempuan. Ya, oke. Karakternya baik. Untuk ya, tanggung jawab, oke. Kesehatannya juga oke. Satu-satu kan baru karakter. Sabar. C dulu C. Biar belajarnya pelan-pelan. Baik, tanggung jawab. Oke. Tanggung jawab. Ada lagi nggak yang Heri ketahui? Disiplin nggak misalnya? Oh, ada visi dia, visi. Punya visi. Cakep. Berarti contreng dong C-nya. Oke ya. Hanya apa tadi Her? Hanya kesehatan. Sehat nggak menurut Heri dia? Nggak punya penyakit berat sih, gitu. Nggak ada pernah punya penyakit berat. Tapi buat ukuran sehat ya sehat lah. Nah, berarti lolos. Hanya lolos. Contreng juga. Oke. Berikutnya A-nya apa tadi? Approachable. Nah, gampang nggak tuh dihubungin, dideketin, diajak berkomunikasi, berinteraksi. Orang sibuk nggak? Gampang. Kalaupun iya di mana? Kalau harus dia menyediakan waktu untuk bertemu, bisa ditemui di mana? Di kantornya, di rumahnya, di satu tempat, kedai kopi, atau di mana? Di rumahnya bisa, atau ya di kedai kopi lah bisa juga. Oh, bisa juga. Berarti approachable banget ya. Cakep. C-nya lolos, H-nya lolos, A-nya lolos.
income-nya menurut Heri kira-kira, Ya, kan Heri udah punya data barmaidnya kan. Pekerjaannya apa boleh tahu nggak? Atau profesinya? ASN. Ibu R ini. ASN, oke. Aparat sipil negara ya. Heri kira-kira gitu pendapatannya. Sebut aja nggak apa-apa dalam angka. 15 lah Yang penting ya. namanya. Biasanya 5 juta, 10 juta, I don't know. 10 lah, 10 juta. 10 juta ya. Sekali lagi Pak Heri, income tuh tidak selalu hanya dari gaji dia di bekerja sebagai ASN. Kalau dia punya bisnis sampingan, dan Heri tahu berapa kira-kira omsetnya, misalnya simpel aja perempuan kan jual dompet lah, jual baju, jual nastar, itu kan income juga ya. Ya, itu bisa digabung. Tapi intinya oke ya, income lolos. Enggak, Kalau 10 juta, dia bisa mengalokasikan 10%-nya ya. 10% dari 10 juta berapa? 1 juta. Untuk bayar premi. Kalau Heri komisinya 20% berapa Her? Dari 1 juta. 200.000. Iya, kalau dia bayarnya per bulan 1 juta, wah keren dong. 200.000 tiap bulan dari dia, belum dari prospek yang lain gitu. Itu soal lain nanti komisi. Terakhir apa tadi? CHAI. Apa? Ibu tadi income udah. Iya. Terakhir apa setelah I? Setelah I adalah needs. Nah, kira-kira nih, dia apa? Ibu rumah tangga, bekerja sebagai ASN, punya anak juga. Ada. Menurut dugaan Heri, baru dugaan ya. Punya kebutuhan apa tuh kebutuhan keuangan si ibu ini? Yang saya beri contoh tadi. Menurut Heri dulu deh. Sejauh ini sih kayaknya kalau dia jadi bingung. Dia bingung nih, punya uang segini kok ngapain ya gitu. Oh gitu. Jadi uangnya banyak yang Heri tahu. Cuma dia bingung. Ya tadi maksudnya ukurannya tadi karena anaknya satu udah bekerja pula, terus dia kan ya kan kalau ASN itu kan ada tunjangan ini, tunjangan itu kan. Ya betul. Nanti ada apa namanya rapelan ini kayak gitu-gitu kan. Nah, ya. Nah itu tuh kalau misalnya dikumpulin lah ya, kalau saya sih nggak tahu, tapi kalau misalnya dikumpulin sama dia terus dia nggak berbuat apa-apa ya itu kan dia juga bingung mau diapain ya uang gue ya gitu. Ya. Oke. Tapi sampai hari ini kita berbicara, Heri belum punya dugaan apapun yang atau perkiraan apapun kira-kira dia butuhnya apa, belum tahu ya? Nah, belum, karena belum tahu ya. Belum ketemu muka face to face belum. Belum ya. Oke. Saya beri bocoran nih. Boleh. Ini yang juga banyak kesalahan atau kelemahan para agen pemula. Kebanyakan prospek asuransi memang tidak menyadari kebutuhannya. Tugas penjual asuransi lah yang menyadarkan kebutuhan itu. Betul ya, Her? Betul. Betul ya? Betul. Contohnya, tahun 2018-2019, ada orang pakai masker nggak di jalan? Nggak ada. Karena nggak sadar. Ya kan? Sekarang udah sadar bahwa kalau nggak pakai masker berbahaya. Gitu kan ya? Iya. Yang menggugah kebutuhan itu si sahabat kita ini, si corona ini. Ya. Oke. Itulah makanya title-nya Heri sebutannya FC, Financial Consultant. Jadi Heri akan menjadi konsultan untuk dia kan gitu, menggali kebutuhannya. Tapi gini, karena kita belum sampai ketemu prospek, masih dalam rangka prospecting, yang gampang-gampang aja. Saya beri bocoran ya. Kebutuhan orang itu yang umum, terlepas profilnya kayak apa, profesinya kayak apa, dalam konteks asuransi nih, Her, ada 3 ya. 3. Hampir sama semua orang. Yang pasti orang butuh pensiun. Betul nggak? Mau ASN, mau pegawai swasta, mau artis kalau udah tua, udah nggak laku lagi, mau profesional, dia pengen pensiun yang nyaman kan? Ya. Logikanya betul ya? Orang kaya pun ingin pensiun, masa dia mau bekerja terus. Gitu ya. Kalaupun dia banyak duit, uang pensiunnya nanti bisa digunakan untuk kebutuhan sosial, mungkin dia bikin yayasan, betul nggak? Pensiun ya. Tadi saya janjikan 3 kan. Yang kedua,
penggantian pendapatan. Ya. Bahasa kerennya income replacement. Semua orang butuh itu. Maaf, mau tukang becak, petani, pengusaha, direktur utama, kepala bagian sumber daya manusia di instansi setiap orang yang mencari nafkah butuh pengganti pendapatan kan kalau terjadi apa-apa pada dirinya ya. Apa aja sih risiko orang? Ada meninggal, apalagi sakit bisa juga, kecelakaan bisa juga, cacat seumur hidup bisa, betul sekali. Jadi begitu dia ada risiko-risiko itu, dia nggak produktif lagi, kemampuan dia menghasilkan pendapatan hilang, padahal dia punya dependent. Nah itu makanya barmaid punya keterbergantungan yang harus melanjutkan hidup. Jadi pensiun, income replacement atau penggantian pendapatan, sama dana darurat, emergency fund. Semua orang butuh itu. Karena kita nggak pernah tahu kan, berita aja banyak ya, ada orang tabrak kereta api lah, kena longsor tanah lah, tabrakan banteng truk lah, motor sama mobil, mobil sama motor gitu. Ya betul ya. PHK juga termasuk keadaan darurat kan, PHK. Jadi si ibu tadi, Ibu R ini lolos dong ya, CHAIN. Lolos. Nah, Eri berarti sekarang makin ini nih, makin harusnya sudah semakin jelas gini. Saya simpulkan ya, dari 100 nama yang Heri susun, merem, nggak usah mikirin CHI ini, tulis dulu, barulah difilter. Jadi, makanya nanti ada yang terbuang tuh. Misalnya tadi, ternyata yang ini nggak sehat, coret. Yang ini masih terlalu muda dan belum bekerja sebagai dari mana dia punya pendapatan gitu, masih mahasiswa, coret gitu ya. Dan seterusnya. Coach Seno tanya. Ya. Ada sebagian orang yang uangnya itu dia tidak terlalu concern sama insurance sama asuransi, tapi dia concernnya ke investasi. Atau dia beli tanah gitu ya, entah di mana gitu, tanah 1 hektar, 2 hektar, itu investasi karena dia pikir kalau nanti, karena visi juga kan ini, pada saat nanti 5 atau 10 tahun ke depan di sini nih akan dekat dengan perumahan kayak gitu-gitu kan. Itu juga sebuah karakter dari seseorang kan gitu. Nah, agent insurance kayak saya yang pemula kayak begini itu kan harus pinter-pinter curi start gitu loh. Kalau dia bisa mau investasi segala macam, tidak, gue nggak mau asuransi gue udah punya tanah di sini atau gue udah naruh emas di sini segala macam kan kayak gitu. Itu sebagai pemula feedbacknya tuh kayak gimana tuh? Ya, baik. Wah, ini pertanyaannya challenging ya. Saya jawab sekarang secara highlight, secara sekilas. Karena membahas ini bisa harus mendalam tuh. Nanti kita bisa bikin coaching session lagi ya. Namanya fact finding teknik gitu. Sama mengatasi keberatan karena orang nggak merasa butuh ya. No needs. Kalau sekarang jawabannya begini dulu. Selalu kita belajar bisa dari meniru orang yang udah sukses dan benar, juga bisa belajar dari orang yang salah, betul ya? Iya. Banyak kesalahan penjual asuransi, agen asuransi, itu menjadikan produk asuransi sebagai pengganti investasi, sebagai substitut. Itu salah. Misalnya begini, Pak Heri, Mr. Prospect, misalnya. Pak Heri, Bapak selama ini simpen atau menanamkan uang Bapak di mana? Saya investasi yang tadi Heri tanyakan misalnya apa? Coba biar kita buat real nih. Ya dia tanah punya apa? Bentuknya apa? Bikin kontrakan ya. Betul. Kontrakan bagian investasi juga ya. Namanya properti, kerennya gitu kan ya. Ya. Jadi banyak kesalahan penjual begini. Pak Heri jual dialihkan, saya sarankan untuk dialihkan jadi bayar premi. Salah.
Ya, jadi gitu Pak Heri. Jangan pernah jadikan produk asuransi sebagai substitut atau pengganti investasi yang sudah diputuskan. Macam-macam ya orang, properti, tanah, emas, saham, obligasi. Jangan, tapi melengkapi. Komplement. Karena kebutuhan orang dan tujuan keuangan orang beda-beda gitu ya. Saya pertajam lagi. Paling gampang pakai analogi, Her. Kalau kontrakan itu kopi, ya Her ya, kopi, produk asuransi itu gulanya gitu. Iya, jangan orang lagi pengen kopi, ini, Pak Seno, jangan ngopi deh, enakan minum teh. Kopi ada kafeinnya. Kan salah begitu, betul nggak? Tapi Pak Seno punya kopi, ini gulanya. Gitu ya kira-kira ya. Betul ya? Jadi investasi itu kan artinya membiarkan uang yang bekerja ya, money at work dari sebuah usaha tadi. Jadi uang yang mengalir. Tapi tetap ada kebutuhan lain yang nggak bisa di-cover atau dipenuhi oleh usaha kos-kosannya kan. Contoh gini, ketika dia masuk rumah sakit, mendadak, dia kan butuh biaya rumah sakit. Betul nggak? Apalagi opname gitu kan, rawat inap. Kos-kosan bisa sebagian buat bayar rumah sakit, tapi kan menunggu ya, menunggu dulu orang pintu yang ini kan, ketika orang kontrakan berarti 7 pintu, menunggu yang ini berarti entar jatuh tempo tanggal 25, yang ini tanggal 16, yang ini tanggal 2 gitu kan ya kalau kontrakannya. Nah sakit kan nggak bisa diperkirakan. Yang paling pasti menyediakan dana ketika itu mana? Siapa? Jawab, ayo. Asuransi, cuman buku pakai kartu cashless gitu, nunjukin kartu asuransinya, siap. Nggak bisa di rumah sakit, nanti saya bayar deh kalau kontrakan saya udah laku gitu. Ya betul ya. Ya. Okay. Tapi jangan salah arti ya, Her ya. Saya bukan menghina atau merendahkan niat dia untuk kontrakan, itu untuk kebutuhan keuangan yang lainnya, itu untuk pemasukan ya, cash inflow dia. Nanti kita bahas lebih jauh itu. Nah, kita sebagai komplimen. Ya, lakukan asuransi sebagai komplement, jangan sebagai substitute produk. Good. Jadi, nah, kalau balik lagi ke masalah chain, berarti orang yang kayak tadi, income-nya udah pasti oke tuh, contreng tuh. Nah, saya lanjutkan ya. Tadi ada sedikit yang kelewat nih. Ini sesi kita bisa panjang nanti. Kita kali ini ngobrol sampai sini aja dulu, kita akhiri sesinya. Pada kesempatan berikut kita rekaman lagi gitu kayaknya. Kalau nanti kasihan sobat Seno juga keburu bosan, Heri juga keburu bosan. Lihat Seno ngoceh melulu pelan-pelan. Tadi ada yang lupa saya sampaikan. Indominya Sorry, keburu. suaranya hilang-hilang. Suaranya hilang-hilangan. Hilang-hilangan. Ya itu. Heri terlalu banyak bergerak. Tuh. Enggak. Banyak. Maaf, serius, nggak ketangkep. Coba nggak usah bergerak, kami bicara. Iya, kata Jentut Indominya keburu. Indominya keburu banyak. Iya. Jadi Sobat Seno ini Pak Heri sedang melakukan rekaman, kebetulan mampir di sahabat lamanya, sahabat saya juga, namanya Pak Jentut. Pak Jentut itu tuan rumah yang bukan hanya baik, tapi luar biasa baik. Pak Herinya ini yang rada-rada nyeleneh gitu ya, udah numpang duduk, pinjem sofa, disuguhin Indominya keburu habis. Oke, terakhir bagian-bagian akhir ya. Ketika udah punya 100 nama, ya, diseleksi atau difilter pakai chain tadi, kan nanti kesaring tuh. Kira-kira berapa deh dari 100 itu yang lolosin kira-kira aja nih? 60 lah. 60 kesaring. Ya. Itulah strateginya. 60 inilah yang diutamakan untuk didekati, di approach, ditemui. Gitu. Pertanyaannya, yang 40-nya dibuang jangan, dicoret, kalau di Excel tuh di delete, kalau ditulis dihapus gitu. Dihapus nggak? Enggak. Menurut Heri? Enggak. Kenapa enggak? Nah, bagus nih. Kenapa enggak? Karena kemungkinan aja pada saat ini dia nggak perlu. Tapi nggak ya. tahu. Pinter. Iya, betul. Jadi disimpan, tapi dipisahkan gitu. Kalau di catatan dipisahkan dong ya.
Jadi ada bank residu, bank sisa, bank nama sisa gitu. Gunanya yang lain lagi adalah kalau Heri nanti jadi leader, jadi pemimpin di bisnis asuransi ini, mungkin orang-orang yang nggak berprospek sebagai calon pembeli bisa jadi calon agen kan? Ya. Oh iya bisa. Betul. Iya, misalnya dia lagi, dia justru pengangguran, lagi nggak punya pekerjaan, ayo kita rekrut. Gunanya yang lain lagi. Siapa tahu dia bisa memberi referensi. Betul nggak? Nama ini nggak lolos chain, tapi bisa kasih nama. Oh, panjang ini kalau buat pemula nih. Jadi Heri luar biasa semangatnya, kuat, pertanyaannya jauh ke depan ya, tipe visionaris. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi nggak mengenai prospecting dengan metode chain? Cukup. Cukup ya. Tapi saya minta sebagai penutup, ini kan gini, kalau saya meminta Heri mengerjakan sesuatu, tentu bukan buat saya dong, buat Heri sendiri kan? Ya. Betul ya? Ya. Saya mengingatkan pada pertemuan berikut, 100 namanya itu udah ada. Iya. Beneran. Bukan buat kepentingan syuting atau recording karena rumah kita. Buat modal. Itulah modalnya agen asuransi. Nama. The prospek. Itu doang modalnya. Lisensinya udah. Modal. Nggak ada modal, nggak jalan bisnis. Ya, 100 nama. Langsung difiltering pakai chain tadi. Nah, jadi pada recording berikutnya kita berharap jadi udah punya 100 nama, udah difiltering, barulah kita mendiskusikan tentang ngedeketinnya gimana sih, ngebujuknya supaya mau ketemu gimana sih, ketika ketemu ngobrolnya apa sih, kalimat pembukanya apa sih, gitu. Oke. Baik, sekali lagi kesempatan, ada lagi yang menjadi concern Heri, mungkin usulan, mungkin apa yang ditemui di lapangan, mungkin pertanyaan sebagai penutup. Ini ada case di lapangan begini nih. Kemarin coba temu teman di sebuah apa namanya sekolah swasta. Oke. Pernah. Jadi saya coba-coba. Wah ini tryout untuk jadi pemula agen asuransi pemula. Ketemu nih. Ketemu, saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang saya di sebuah perusahaan asuransi lokal besar gitu kan. Terus dia cerita di tempat saya ini seluruh karyawannya di cover sama sebuah perusahaan asuransi terbesar di Indonesia. Nah, tetapi ternyata perusahaan terbesar ini berkasus gitu. Belakangan berkasus. Sehingga semua karyawan yang ada di situ yang sudah mau dekat pensiun itu nggak bisa di cover sama perusahaan tersebut 100%. Hanya 60%. 40%-nya karena kasus itu tadi. Begitu saya ngobrol lagi, terus dia bilang, begitu ngobrol dia bilang, aduh gue trauma dah, Her, katanya gitu. Ini karena ini gue jadi trauma nih untuk ikutan asuransi. Nah, itu gimana tuh? Karena trauma dia. Gimana artinya bagaimana kita sebagai penjual harus beraksi atau bertindak gitu ya? Iya. Biar Sobat Seno jelas dulu, sekali lagi jadi orang ini, prospek ini adalah karyawan di perusahaan, karyawan di sekolah swasta itu kan ya? Iya. Ya, soal takut Sobat Seno salah pengertian, namanya sekolah swasta, bisa aja prospek kita adalah muridnya atau gurunya kan gitu, bisa juga kan? Dia karyawan, oke. Ya Her, memang penjualan itu seperti kita mencari jodoh sih. Ketika penjual dan pembeli itu berjodoh, maka terjadilah transaksi. Transaksinya adalah apa yang dijual ya, kalau yang dijual barang diterima, barangnya dibayar. Yang dijual jasa, termasuk asuransi, jasanya diterima, dibayar. Artinya gini,
selama prospek masih punya kekecewaan terhadap pengalaman sebelumnya, betul nggak ya? Iya. Dia ada luka kan ya? Iya. Betul ya? Artinya tingkat kepercayaannya lagi rendah terhadap perusahaan asuransi. Betul nggak? Karena pernah dikecewakan oleh perusahaan asuransi yang tadi yang berskala besar di Indonesia. Kita sebagai penjual, jangan pernah memaksakan untuk menjual produk atau polis pada timing sekarang, pada waktu-waktu sekarang. Karena rasa percaya masih rendah. Wajar ya? Wajar. Nah, sama halnya seperti gini, kita cowok nih, zaman dulu masih muda ya. Heri kuliah di sebuah universitas ternama di daerah Cawang, saya di Universitas Salemba gitu kan, suka deketin adik kelas. Apa rasanya kalau ceweknya baru putus gitu, kita tembak gitu. Baru putus kemarin, hari ini kita tembak. Udah, lu pacaran sama gue aja. Probabilitas atau peluang untuk berhasil mungkin tipis ya. Dia masih sakit hati kan, masih istilahnya susah move on gitu ya. Logis ya, ini manusiawi kan, manusiawi. Yang kalau Heri harus lakukan seperti apa tuh terhadap si wanita tadi? Kalau memang Heri pengen deketin dia gitu, Heri harus ngambil tindakan, ditinggalkan begitu aja atau masih ada usahanya kayak gimana? Tinggalin aja lah daripada nanti kita. Tinggalin. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan-pilihan, betul. Itu kan pilihan-pilihan. Ah, ya udahlah dia masih sakit hati, gue cari yang lain gitu kan kalau bahasa pergaulan ya. Nah di bisnis asuransi juga sama, banyak pilihan. Tinggalkan tuh dalam pengertian fokus aja dulu pada prospek yang lain, betul ya. Tapi tetap jaga hubungan dengan dia tanpa menjual produk, gitu. Engagementnya itu, keterikatannya, misalnya sama-sama ikut hobi, kalau dia hobinya sepedahan ya sepedaan, jogging. Kasih bentuk-bentuk perhatian berupa apa berita-berita tentang dunia pendidikan di Indonesia, di dunia. Ini ada bro, ada berita bagus nih. Ternyata sekarang ada kemudahan untuk membuat akreditasi atau apa gitu. Jadi dia tetap ingat Heri terus. Atau Heri bantu cari informasi dari sumber terpercaya tentang perkembangan perusahaan dia itu. Ya, misalnya ternyata pemerintah sudah bertekad akhirnya memutuskan untuk membayar kerugian nasabah-nasabah perusahaan asuransi tadi. Jadi berita itu kirimin ke dia. Jadi bentuk perhatian kan. Itu aja. Penjualan bidang apapun kalau udah namanya antara penjual dan pembelinya ada engagement, ada keterikatan. Nanti tinggal gitu. Atau linknya, kita butuh linknya teman saya tadi kan bisa juga kan. Referensi betul. lah. Referensi. Betul. Referensi ya, selama dia mau memberi karena dia sendiri masih merasa kecewa kan sama perusahaan asuransi. Tapi kalau dia sebagai nominator, orang yang menunjuk nama, boleh. Ya, keep in touch tuh sama dia. Cukup jelas ya. Ada lagi Pak Heri? Bro Heri? Cukup ya. Nah, sebelum ditutup coba Heri yang nyimpulkan sendiri learning point, poin-poin pembelajaran apa pakai poinnya aja. Apa yang udah diserap gitu biar asik. Jadi pembelajaran hari ini tentang prospecting itu setelah kita tahu kita temukan target dari 100 berkecil dari jadi 60 jadi 30 jadi 5 umpama gitu. Nah, ini setelah kita ketahui karakternya, kesehatannya, approachable, dan tidak. Ya. Nah, sudah dicontreng bahwasannya ini oke semua. Nah, itu yang kita dekati itu. Maksudnya dijadikan prospek yang unggulan, yang nominator, maksudnya kayak gitu ya, Om Seno. Om Seno. Ya apa-apa mau Om, mau Pak, mau Bang, asal jangan Mbak aja, kalau Mbak jewer. Cowok tulen. Oke, ada lagi cukup itu cukup ya. Cukup. Poin pembelajarannya ditambah tadi penutup tadi, jangan memaksakan menjual pada orang atau prospek yang masih kecewa terhadap pengalaman masa lalu, betul ya? Juga ada pelajaran bahwa
jadikan produk asuransi sebagai pelengkap, complementary, bukan substitute, pengganti, gitu ya, terhadap investment vehicle lainnya. Baik, tadi PR-nya udah jelas nih, PR tadi 100 nama ya, Heri ya. Oke. Penutupnya begini. Sebagai coach, tentu saya merasa bangga kalau setting goal yang udah di set Heri tercapai. Ya, mau beli motor kan? Ya. Nah. Bank name yang 100 itu, bank name yang difilter jadi 60 itu sangat berkaitan dengan dapat dicapai atau dapat dipenuhinya goalnya Heri tadi. Jadi saya mau ngomong pahit aja. Kalau Heri masih punya cuma 25 nama yang udah ditulis dengan baik, belum tentu juga barmaidnya udah komplit, belum diseleksi chain. Maaf, tipis kemungkinannya bisa beli motor. Gitu. Iya, jadi makin banyak nama, makin banyak orang ditemui, makin berpeluang untuk jualan. Betul? Makin banyak jualan, premi yang dihasilkan besar, komisinya gede, sebagian komisi ditabung, jadi uang buat nombok motor yang nanti dijual, motor lamanya buat tahun depan. Gitu kaitannya. Oke ya? Oke. Saya sih seneng kalau ngobrol-ngobrol gini, tapi takut sobat channelnya bosan kelamaan, jadi kita akhiri dulu ya. Bro Heri. Siap. Oke, kalau memang merasa mendapat manfaat banyak, syukur bagi seorang coach itu suatu kepuasan dan kebanggaan jika apa yang diperbincangkan malam ini bisa diwujudkan dalam kenyataan dan prakteknya. Gitu, Heri. Mudah-mudahan satu langkah kecil hari ini bisa jadi sejuta langkah besar sukses Heri besok. Gitu aja. Amin. Assalamualaikum. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, my brother. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Brother Seno. Oke. Ketemu lagi pada recording berikut ya. 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 Oke.